Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi dengan saya, Sanan Khan. Di video kali ini saya akan membahas 5 masjid di Indonesia yang mempunyai payung seperti Masjid Nabawi di Madinah. Masya Allah, masjid-masjid ini begitu indah, dan mudah-mudahan dengan kita mempunyai masjid yang begitu besar, begitu indah, menjadikan kita lebih semangat dalam beribadah dan lebih semangat untuk selalu ada di masjid. Dan di mana sajakah masjid-masjid yang indah itu? Berikut liputannya. Stay tune. Masjid yang pertama yaitu bernama Masjid Sultan Mahmud Riyad Shah Batam. Memiliki nama lain Masjid Agung dan juga Masjid Agung Batu Aji. Masjid unik satu ini memiliki warna putih yang lebih dominan sehingga memberikan kesan sejuk dan juga syahdu yang mengadaptasi budaya arsitektur Melayu dan Arab. Didirikan pada tahun 2017 dan diresmikan pada 2019, Masjid Sultan Mahmud Riyad Shah memiliki luas bangunan sekitar 41.422 meter kubik yang dibangun di atas tanah seluas 57.144 meter kubik dengan daya tampung sekitar 25.000 jamaah. Masya Allah. Oke, kita menuju ke masjid kedua yaitu Masjid Agung Banten Lama, kota kelahiran saya. Menjadi bukti sejarah perkembangan Islam di Provinsi Banten, Masjid Agung Banten Lama yang didirikan pada masa Sultan Maulana Hasanuddin ini masuk dalam kategori masjid unik dan merupakan bangunan cagar budaya yang dilindungi. Terletak di Kecamatan Kasemen, Banten Lama, masjid ini didirikan pada tahun 1552 sampai 1570 dengan memadukan unsur budaya Jawa kuno dan Tiongkok. Hal ini bisa terlihat dari bentuk atap yang menyerupai tumpeng dengan 5 tingkat. Masjid ini memiliki 24 tiang penyangga dan di sebelah kiri masjid terdapat kompleks makam pahlawan Sultan Ageng Tirtayasa dan juga keluarga kerajaan lainnya. Masjid ini berbentuk bujur sangkar dengan tiang yang dibuat dari bahan batu andesit dengan motif buah labu. Tak lupa mimbar yang terbuat dari kayu bertangga marmer di bagian depan. Seiring berkembangnya zaman, masjid ini mengalami perubahan yang cukup drastis. Salah satunya adalah penambahan payung peneduh yang ada di bagian luar masjid yang mirip seperti masjid di Madinah. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita semakin rajin dalam beribadah. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita lanjut ke masjid berikutnya. Oke, kita masuk ke masjid nomor 3 yaitu Masjid Muammar Gaddafi di Jawa Barat, yang juga memiliki payung peneduh di bagian depan pintu masuk. Masjid yang terletak di perumahan Muslim Bukit Azikra Sentul, Cimpambuan, Babakan, Madang, Sentul Selatan yang bisa kamu temui pada Google Map. Secara umum, gaya bangunan dari masjid ini memang terbilang mengikuti gaya universal pada sebuah masjid yang mana memiliki kubah, portal lengkung, menara, dan kaligrafi dalam bahasa Arab. Namun karena adanya payung peneduh di bagian depan masjid ini, hal ini sukses menarik perhatian warga sekitar dan wisatawan dari luar daerah yang ingin menikmati wisata religi di Masjid Muammar Gaddafi. Masjid ini berdiri di atas tanah wakaf seluas 5 hektar milik PT Cigede Gria Permai yang merupakan pengelola dan pengembang perumahan Bukit Azikra Sentul yang ditujuan untuk keperluan dakwah Islam. Luas tanah 5 hektar tersebut terbagi menjadi 1 hektar untuk kebangunan masjid, 2 hektar untuk parkir, dan 2 hektar untuk pesantren. Masya Allah, barakallah, tabarakallah. Ya, kita masuk ke masjid nomor 4 yaitu Masjid Raya At-Taqwa Cirebon, Jawa Barat.
Menjadi salah satu masjid besar di kota Cirebon, masjid ini didirikan oleh Raden Adipati Salmon Salaman Suryadiningrat pada tahun 1918 yang awalnya bernama Tajung Agung. Namun karena usia bangunan yang sudah mulai menua seiring berjalannya waktu, pada 1951 Kepala Koordinator Urusan Agama Cirebon Raden Muhammad Arhatta memiliki ide untuk merenovasi Tajung Agung yang akhirnya diresmikan pada 1963 dengan membawa konsep tropis pada Masjid At-Taqwa. Masjid At-Taqwa sendiri memiliki ciri berupa 4 menara kecil serta 1 menara setinggi 65 meter. Ketika memasuki masjid, kamu akan disambut dengan 2 gerbang berwarna emas yang memiliki lebar 3 meter dengan ukiran kaligrafi 2 kalimat syahadat. Selain itu, lantai dan dinding masjidnya sendiri terbuat dari bahan batu granit. Masuk ke area taman, di samping Masjid At-Taqwa kamu akan menemukan 21 tanaman pohon kurma yang memberikan kesan sejuk dengan tanaman rumput yang menghijau serta 2 kolam air mancur di sisi kanan dan kiri masjid. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan dengan mewahnya masjid ini kita semua makin semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita masuk ke masjid yang terakhir, yaitu Masjid Agung Semarang, Jawa Tengah. Juga masuk dalam kategori masjid terbesar dan termewah, Masjid Agung Jawa Tengah menjadi ikon kebanggaan masyarakat Provinsi Jawa Tengah. Masjid ini sendiri diresmikan pada zaman kepemimpinan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono secara simbolis dengan menandatangani prasasti batu alam setinggi 2,3 meter dengan berat 7,8 ton yang didatangkan langsung dari lereng Gunung Merapi. Masya Allah. Arsitektur masjid ini sendiri menggabungkan 3 unsur seni, yakni Jawa pada bagian atap yang berbentuk limas dengan motif batik, Arab pada kubah dan kaligrafi pada dinding masjid, serta Roma Yunani yang melekat pada desain interior dan pewarnaan pada sudut bangunan. Selain itu ada juga Menara Asmaul Husna dengan tinggi 99 meter yang ada di pojok barat daya masjid yang menyimbolkan kebesaran dan juga kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ditambah dengan adanya 6 payung hidrolik, peneduh ini memiliki tinggi 20 meter dengan bentangan 14 meter yang mirip dengan Masjid Nabawi di Madinah, dan tentu saja fungsi dari payung peneduh ini adalah sebagai atap ketika jamaah masjid sedang meluap. Masjid yang terletak di Jalan Gajah Raya Sambirejo ini juga bisa kamu temukan di Google Maps untuk mempermudah kamu ketika hendak berwisata religi ke Masjid Agung Jawa Tengah. Masya Allah, tabarakallah, subhanallah. Mungkin segitu saja video kali ini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.